Di suatu malam kelam, sebuah pesawat jatuh di rawa, meninggalkan jejak pembajakan dan misteri yang terus menghantui. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu kejadian yang pernah terjadi di Malaysia dan melibatkan maskapai Malaysian Airlines System penerbangan 653 yang pada waktu itu melayani rute domestik dari Penang ke Kuala Lumpur. Nah, pada tanggal 4 Desember 1977, pesawat ini jatuh di Tanjung Kupang setelah dialihkan ke Singapura. Dan pada waktu itu, peristiwa ini merupakan kecelakaan fatal pertama dari maskapai dan juga yang paling mematikan yang pernah terjadi di Malaysia. Adapun jenis pesawat yang terlibat di dalam kejadian ini adalah Boeing 737 seri 200 yang masih baru menjadi bagian dari maskapai. Nah, di penerbangan ini sendiri terdapat 93 penumpang dan 7 orang kru dengan total orangnya dari pesawat adalah 100 orang. Dan juga ada beberapa tamu VIP ya di penerbangan ini, yaitu Menteri Pertanian dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Malaysia, serta Duta Besar Kuba untuk Jepang. Dan kru kokpit sendiri, 737 itu ada 2 orang, yaitu kapten dan seorang first officer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode yang perlu kita bahas berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian detail dari kronologi peristiwa ini. Jadi kejadiannya itu dimulai pada pukul 19.21 waktu setempat pada saat pesawat lepas landas dari runway 22 di Bandara Internasional Penang. Nah, pada pukul 19.54 waktu setempat, pesawat ini bersiap mendarat dari ketinggian 4.000 kaki ke Bandara Subang, Kuala Lumpur. Jadi ini jangan terkecoh dengan Subang yang ada di Jawa Barat, ini Subangnya ada di Malaysia. Dan sekarang bandara yang aktif dipakai adalah Kuala Lumpur International Airport. Nah, pada saat itu sebelum mendarat, seseorang yang tidak dikenal itu mengetuk pintu kokpit. Mengetuk pintu kokpit dan para pilot melaporkan kepada petugas ATC bahwa mereka ini mendapati pembajak yang tidak dikenal. Nah, kemudian waktu pembajak menerobos masuk ke kokpit, jadi maksa masuk itu, mereka maksa pilot untuk nggak usah kontak ATC. Jadi komunikasi langsung diputus. Dan kemudian karena tadi sudah diberitahu sama pilot dan tiba-tiba ada komunikasi yang putus, petugas ATC ini langsung memberitahu pihak keamanan, pihak-pihak yang berwajib untuk bersiap-siap kalau misalnya ada peristiwa yang terjadi. Jadi sudah bersiap-siap dan tiba-tiba beberapa menit kemudian itu ada suatu pesan. Pesannya itu kayak kriptik aneh gitu loh. Jadi bunyinya itu seperti ini. Kami sekarang akan berangkat ke Singapura. Selamat malam. Oh, familiar gak? Iya, serem sekali dan familiar dengan kejadiannya Malaysian Airlines 370. Beda berapa puluh tahun, tapi tahun 70-an itu sudah pernah ada kejadian seperti itu. Dan waktu itu para pilot mencoba meyakinkan pembajak bahwa pesawat itu akan kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke Singapura. Gitu. Jadi pada dasarnya mereka ini sudah diyakinkan para pembajak bahwa mereka ini tidak punya kesempatan untuk bisa sampai ke Singapura, tetapi mereka masih tetap ingin melanjutkan begitu ya. Dan pada waktu itu terdengar serangkaian suara tembakan. Dan terdapat dugaan kuat bahwa kedua pilot ini antara terluka berat atau meninggal dunia. Oh, gara-gara tembak tadi ya? Iya, suara tembakan itu terdengar. Dan pada waktu itu juga pesawat menjadi tidak terkendali dan seluruh komunikasi terputus.
Jadi di tengah malam seluruh komunikasi terputus, tidak ada pihak luar yang bisa menghubungi pesawat ini. Dan pada pukul 20:36 waktu setempat, pesawat ini menghantam tanah dengan sudut yang hampir vertikal. Oh, Jadi diving secara ekstrim begitu, wah, iya. dan warga di sekitar yang bernama Kampung Ladang itu mendengar ledakan dan melihat puing-puing yang terbakar. Hmm. Dan pada kejadian ini, seluruh 100 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera mencari tahu apa penyebab dari kejadian ini Iya. dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan analisa puing-puing di lokasi kejadian, kemudian juga melakukan analisa black box. Iya. Nah, kesimpulan pertama yang mereka bisa peroleh bahwa pesawat ini dibajak oleh pihak yang bertekad untuk tidak mendarat di Kuala Lumpur. Wah. Jadi dari pikiran para pembajak ini mereka sudah ingin bunuh diri. Hmm. Kejadiannya mirip seperti Ethiopian Airlines penerbangan 961 Iya. yang pada waktu itu terpaksa dicing karena para pembajak ini meminta diterbangkan ke Australia. Iya. Meskipun para pilot sudah menyampaikan bahwa bahan bakar ini tidak cukup untuk mencapai Australia. Iya. Jadi kejadiannya mirip-mirip seperti itu. Dan yang kedua, tidak terdapat bukti-bukti seperti kebakaran, Iya. kegagalan struktural, maupun ledakan pada puing-puing pesawat. Oh, berarti kondisi pesawat sebelum ditukikan ke bawah masih oke ya sebetulnya? Iya, jadi bukan karena bom dan lain sebagainya. Iya. Dan untuk identitas dari teroris atau pembajaknya ini sendiri, sampai sekarang tidak tahu. Nah, itu menyeramkannya. Ya. Menyeramkan sekali, karena ini sebetulnya sama seperti Air India 182 ya. Mm-mm. Kita sampai sekarang tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan. Betul. Kita cuma hanya bisa mengira-ngira saja. Dan waktu itu dari manifest pesawat, manifest penumpang diduga saja dan tidak ada dasarnya sebelumnya. Mm-mm. Ini terorisnya dari Kuba Mm-mm. karena ada duta besar Kuba tadi, atau tentara merahnya Jepang. Agak aneh sih sebenarnya. Iya. Atau dari pengawal bersenjata. Jadi dugaan-dugaan ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Tapi yang jelas adalah si pembajak ini punya cukup kemampuan untuk bisa memperoleh senjata. Nah itu, ya clue-nya cuma di situ. Selain itu, tidak ada dugaan lainnya. Dan waktu itu sebetulnya para pilot untuk masa-masa tahun seperti itu ya sudah melakukan prosedurnya benar. Karena di masa-masa seperti itu memang kalau kita bayangkan pembajakan pesawat itu dilakukan bukan untuk bunuh diri. Betul. Bukan untuk menghancurkan sesuatu, tapi untuk minta uang biasanya. Ya, minta tebusan. Minta tebusan, dan oleh karena itu biasanya dituruti sama pilotnya. Dilakukan apa yang diinginkan. Dan biasanya kalau dilakukan keinginannya, kemudian akhirnya mendarat dengan selamat, biasanya pembajak akan melepas sandera. Betul. Dan baru minta uang gitu ya. Tapi kasus kali ini sepertinya berbeda dari biasanya begitu. Oleh karena itu, ya sebetulnya para pilotnya tidak salah apa-apa. Betul. Tapi ya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, gerakan pitching yang naik turun dari pesawat ini itu membuat pesawat tidak dapat dipulihkan lagi secara kontrolnya. Karena pesawat ini memasuki manuver ekstrim yang berada di luar batas dari desain pesawat itu sendiri. Yang akhirnya menyebabkan pesawat ini sudah tidak tertolong dan akhirnya jatuh. Serta menewaskan seluruh penumpang dan kru. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah setia menyimak video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.